Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya dari Devcon 62231. Pada kesempatan kali ini kita sampai di seri pembelajaran ke-7 ethical hacking, dan topik yang akan dibawakan adalah fase-fase di dalam melakukan kegiatan hacking. Pada dasarnya, fase-fase di dalam ethical hacking ada 5, yaitu reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, dan clearing tracks. Fase pertama adalah reconnaissance, di mana reconnaissance adalah sebuah tahap persiapan bagi hacker untuk bersiap-siap melakukan penyerangan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai target, sehingga pada saat melakukan serangan sudah dibekali dengan tools-tools yang sesuai. Pengumpulan informasi ini diharapkan bisa memudahkan hacker, karena bisa memperkirakan kira-kira tool apa yang akan digunakan untuk menembus sistem mereka. Ada 2 macam tipe reconnaissance, yaitu aktif dan pasif. Di dalam pengintaian pasif, hacker itu memperoleh informasi mengenai target tanpa berinteraksi langsung dengan target. Contoh dari reconnaissance pasif adalah melakukan pencarian melalui publik atau media sosial untuk mendapatkan informasi tentang sasaran. Sedangkan pengintaian yang bersifat aktif adalah memperoleh informasi dengan melakukan kontak target secara langsung. Misalnya saja melalui panggilan telepon, email, helpdesk, ataupun departemen teknis. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua. Fase kedua ini dinamakan scanning phase. Pada fase ini, penyerang atau hacker melakukan pemindaian jaringan berdasarkan informasi yang didapat pada fase pertama. Alat yang digunakan pada fase kedua ini misalnya saja adalah port scanner, pemetaan jaringan, serta penggunaan software yang memiliki kegunaan sebagai vulnerability scanner. Selama fase pemindaian ini, penyerang akan mengambil status port yang terbuka, informasi dari sistem operasi, jenis perangkat, dan informasi lain yang mungkin didapat pada saat proses vulnerability scanner tersebut. Selanjutnya fase ketiga adalah gaining access, di mana pada titik ini peretas akan mencoba mendapatkan kendali atas sistem operasi, aplikasi, ataupun jaringan komputer. Kontrol yang akan diperoleh oleh seorang penyerang itu menentukan tingkat akses seperti apa pada sistem operasi, aplikasi, ataupun pada jaringan. Teknik yang digunakan pada fase ketiga ini diantaranya adalah peretasan kata sandi, penolakan layanan atau denial of service, session hijacking, buffer overflow, ataupun teknik-teknik lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Setelah kemudian hacker dapat mengakses sistem, penyerang akan meninggalkan hak yang diperolehnya untuk mendapatkan kendali penuh atas layanan yang sudah berhasil dia pegang. Fase selanjutnya adalah fase untuk mempertahankan akses atau peningkatan hak. Pada titik ini, seorang hacker akan mencoba untuk mempertahankan akses dari kepemilikan dan kontrol atas sistem yang sudah disusupi pada fase sebelumnya. Hacker juga akan mencegah pemiliknya untuk mengakses ke dalam sistem dan juga mencegah hacker lain untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Biasanya hacker akan menggunakan program-program semacam backdoor, rootkit, ataupun trojan untuk mempertahankan kepemilikan mereka. Di dalam fase ini juga, penyerang dapat
sekaligus mencuri informasi dengan mengunduh informasi ke server jarak jauh, mengunduh file apapun di sistem, menempatkan aplikasi di sistem residen, memanipulasi data, dan juga konfigurasi. Fase terakhir adalah fase clearing tracks, di mana pada fase ini penyerang dituntut untuk menyembunyikan identitasnya dengan melakukan penutupan jejak dari penyusupan yang dilakukannya. Jadi covering tracks itu adalah aktivitas yang dilakukan hacker untuk menyembunyikan aktivitas-aktivitas berbahaya yang dilakukannya, sehingga jejak dari tindakan hacker ini tetap tidak terdeteksi, dan juga di sisi yang lain mereka tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk keperluan ini biasanya hacker akan melakukan manipulasi identitas dan juga manipulasi bukti. Hacker akan menimpa sistem log, kemudian aplikasi yang terkait untuk menghindari kecurigaan dari owner ataupun IT auditor yang lain. Demikian dapat saya sampaikan pada pembelajaran seri ke-7 dari Ethical Hacking. Kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya dengan topik yang berbeda, masih dari DEFCON 62231. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.